tadi tidak beratur. Mungkin masalah sunat ya. Nah, Ya, terserah brit Bang. milah itu kan memang perjanjian antara Elohim dengan Abraham beserta keturunan-keturunannya gitu toh. Kemudian diikuti oleh anak-anaknya dan orang-orang yang berada di sekelilingnya gitu, dalam artian kata orang-orang yang bermukim bersama-sama dengan dia gitu. Jadi itu sebagai simbol dan sebagai apa namanya? Sebagai bentuk, dalam tanda kutip, sebagai bentuk ikatan gitu antara orang-orang yang mempercayai Tuhan yang disembah oleh Abraham itu sendiri, termasuk kami kan keturunan dari Ismail dalam tanda petik ya, orang-orang Islam. Kalau Kristen tidak sunat ya nggak masalah, karena memang ya aturan kalian begitu, ya terserah kalian gitu kan. Itu dari saya. Silakan Pak Robert, bertanya aja, silakan. Ya, Karena kan Paulus sendiri mengatakan tidak masalah kamu bersunat atau tidak bersunat kan, yang penting kamu itu mengikuti Kristus. Gitu toh? ya, Nah, ya. makanya perlakuan Paulus terhadap Goyim ini berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Yesus sendiri, bahwa tidak akan ada satu iota pun lenyap dari hukum Taurat itu sampai akhir zaman. Gitu Pak. Pak Robert bersunat nggak? Ya bersunat lah. Nah, berarti sia-sia iman Pak Robert. Bersunat dalam arti lahir baru, sunat hati. Ya bukan sunat dalam bentuk orla kan, karena yang dimaksud di sana itu di Torah itu kan orla. Apa itu orla? Yaitu kulit yang menutupi bagian daripada mohon maaf barang kita ini gitu. Bukan sunat rohani. Sunat rohani itu adalah perintah kesekian. Itu memang ada. Ini ada Valen di sini nih. Kalau untuk lebih jelasnya mengenai Torah, tanya ke orangnya langsung gitu. Kalau saya kan hanya sebagai klarifikator aja. Gitu, Pak. Ya, betul. Masalah sunat itu ada sunat lahiriah, ada sunat rohania itu kan. Itu yang yang Paulus bilang ya, masalah bersunat atau tidak bersunat tidak masalah. Apa terserah ya. Nah, itu yang Paulus bilang. Nah, dihubungkan dengan yang Yesus ajarkan kan. Sebab Yesus nggak ngajarin itu masalah sunat kan. Gitu. Yang saya pahami adalah seperti itu. Jadi kalau memang apa Yesus yang dipentingkan oleh Yesus adalah lahir baru, itunya lahir baru. Maksudnya lahir baru dalam arti lahir rohani gitu, bukan lahir masalah lahiriah ya, masalah arafiah ya, masalah rohani yaitu yang dibangun. Sebab yang ke surga nanti tidak ada lagi masalah daging dan darah itu kan. Yang ke surga nanti kan atau yang ke neraka dan surga itu masalah roh kan, bukan masalah daging dan darah itu. Sehingga yang dipentingkan adalah masalah lahir baru. Lahir baru itu ya disimbolkan dengan baptisan. Setahu saya begitu. Jadi untuk orang Kristen sudah lagi tidak berbicara masalah lahir ya, tapi bicara masalah rohani ya, itu aja yang ditekankan oleh pengajaran Yesus gitu kan, masalah rohani ya. Dia tidak mengajarkan tentang masalah lahiriah, sebab lahiriah itu sudah selesai ya. Nah, mungkin masih ada pasti ya masih ada juga yang menekankan pada lahiriah, itu ya udah urusan masing-masing. Nah, yang kami pahami seperti itu. Itu dulu, lanjut. Ya kalau hanya mengandalkan aspek rohani lalu menyampingkan aspek apa jasmani, ya itu kan tidak seimbang gitu. Padahal kita kalau mau berhadapan dengan Tuhan itu sendiri kan harus suci lahir maupun batin kita. Termasuk sunat tadi itu. Sunat itu adalah perintah gitu. Bagaimanapun kalau di dalam Islam kan itu hampir mendekati wajib gitu kan.
beberapa fitrah yang dianjurkan oleh Rasulullah di dalam hadis. Maka ikutilah apa yang disampaikan oleh bapak kita, Ibrahim. Nah, kalau hati Anda misalnya bersih sementara jasmani Anda kotor menghadap Tuhan, ya sama aja bohong gitu. Sama misalnya ketika kita membandingkan Anda pergi ke gereja hanya memakai kolor. Nah, kan tidak sopan begitu kan? Saya pernah loh ngelihat beberapa cewek itu di gereja di Jakarta Timur waktu saya mau beli tiket di sana. Mereka itu masuk ke gereja pakai pakai pakaian di atas lutut. Yang kayak gitu gimana menurut pandangan Anda coba? Nah, sama halnya dengan sunat tadi. Kalau Anda mengatakan rohani Anda bersih, tentu jasmani Anda juga harus bersih. Sementara di satu sisi Paulus menganjurkan untuk tidak bersunat. Kan lucu, gitu kan? Di dalam perjanjian lama yang Anda sebut, itu orang-orang yang tidak bersunat atau masih ada kulupnya itu diusir dari diusir dari rumah Tuhan, nggak boleh masuk. Makanya kan di dalam gospel Anda itu ditegur itu orang-orang Yunani ini yang dalam keadaan berkulup sudah masuk ke dalam bait Tuhan. Maka orang-orang di Israel di sana itu berusaha untuk mengusir mereka karena mereka itu sudah menajiskan rumah Tuhan. Begitu begitu ketatnya mereka menjaga sunat itu sendiri. Sementara dari sisi Anda kan mengatakan ya nggak perlu, yang rohani yang perlu. Lah kami Muslim dua-duanya menjaga, Pak. Anda hanya salah satu, dan itu pun belum tentu bernilai di mata Tuhan. Kalau hanya rohani, semua bisa ngomong rohani, tapi kan belum tentu bernilai di mata Tuhan. Gitu. Ya, terima kasih. Kalau kita bisa bicara masalah kita, kalau sudah rohaninya bersih pasti jasmani akan ngikut gitu kan. Tapi kalau kita bersih rohani jasmani belum tentu hati kita bersih, ya itu kan ada istilah seperti itu. Kalau jasmani rohani kita sudah sehat pasti lahirnya itu akan mengikuti. Tapi kalau lahirnya kita tuh cantik, bagus, rapi, belum tentu hati kita langsung, gitu kan. Nah itu ada istilah seperti itu. Jadi kalau jangan kita bicara masalah lahirnya saja ya, tapi kalau kita sudah batinnya kita sudah bersih, pasti rohani lahirnya akan mengikuti. Tapi kalau lahir kita sudah bagus, sudah rapi, sudah ganteng, sudah ini macam belum tentu hati itu bersih, itu gitu. Jadi itu yang kita pegang. Kemudian masalah hal-hal yang rohani itu sunat rohani kan atau ya rohani seperti ada di imamat, yaitu kitab Taurat loh, imamat ya. Imamat 26 ayat. Anjing. Apa tuh? Oca, jangan ribut. Jadi itu kalau kita lihat di kitab Taurat itu ya, imamat ya 26 ayat 4 ya, Ulangan ayat 6 itu, kemudian kitab para nabi Yeremia 4 ayat 4 itu sudah bicara masalah sunat rohani atau masalah hati, gitu kan. Itu yang itu salah satu patokan juga, kira-kira begitu. Ya, lanjut. Persoalannya kan Bapak ini menghadap Tuhan, bukan menghadap presiden. Kalau menghadap Tuhan, apa yang diperintahkan oleh Tuhan ya harus diikuti. Kalau dikatakan sunat, ya Bapak harus manut. Apapun konsekuensi yang harus ditanggung. Gitu. Itu juga kan. Apa alasannya? Bapak tidak bisa bertanya, apa alasannya memerintahkan kami untuk bersunat? Gak bisa seperti itu. Kecuali ada hal-hal lain seperti misalnya masalah korban ya, di dalam Islam kan itu selain untuk menyucikan hati batin kita juga memberikan makan kepada fakir miskin gitu kan. Nah, tetapi kalau untuk hukum sunat apa manfaatnya? Ada salah satunya kan untuk dari segi kebersihan. Tapi itu adalah perintah mutlak ya harus Bapak kerjakan. Sama seperti taharah gitu kan di dalam Islam. Bapak punya nggak konsep seperti itu? Taharot kalau di Yahudi. Wudu
Bapak punya nggak konsep seperti itu? Nggak punya. Karena miskin dari segi kebersihan jasmani. Yang hanya diperhatikan hanya kebersihan rohani, ya buat apa? Dukun pun bisa mengatakan bahwa hatinya bersih. Semua orang juga bisa. Gitu Pak ya. Jadi kalau Bapak misalnya bilang hati saya sudah bersih, lalu perilaku saya, kemudian jasmani saya sudah bersih, ya itu kan menurut penilaian Bapak. Orang lain belum tentu menganggap seperti itu. Apa yang diperintahkan oleh Tuhan di dalam Torah, harusnya Bapak ikuti itu loh. Bukan apa yang dikatakan oleh Paulus. Gitu Pak. Nah, Tadi kan mudah-mudahan saya ada. udah kasih, istilah ya. Kalau hati sudah bersih, otomatis jasmani roh lahirnya akan ikut gitu. Tapi kalau jasmani kita lahirnya kita udah bersih, udah ini belum tentu hatinya pasti. Tapi kalau orang yang sudah bersih hatinya pasti lahirnya akan mengikut bersih gitu. Itu yang ditekankan. Bukan kamu lahirnya dulu yang bersih. Nanti pasti rohani belum tentu. Tapi kalau lahir ya sudah kalau batinnya atau rohani sudah bersih pasti ngikut. Udah automatically. Tapi kalau masih kita punya lahir yang kita utamakan dulu lahir ya, belum tentu batinnya atau rohani itu ngikut gitu. Kira-kira gitu. Itu Bapak, ini pemahamannya. Itu kan kalau saya hatinya bersih, hati saya itu benar sudah suci, udah ini lah yang begitu nggak perlu lagi kita ajari, udah automatically itu. Masalah umpamanya maaf ya, masalah kemaluan kita laki-laki umpamanya. Ya otomatis kita cuci apa kan, kita nggak akan biarkan dia membusuk atau ini kan. Otomatis sekarang kan udah zaman now kan, kita bisa bersihkan, mau pakai apa, pakai sabun, pakai deterjen atau segala macam, dia bersihkan karena hati kita sudah bersih, automatically lahirnya akan mengikuti. Masa saya bersih hati lalu apa gini ya, apakah ada orang Kristen tuh masuk gereja tuh kumal-kumal itu ya. Kecuali mungkin yang di desa-desa ya masih ada mungkin karena keterbatasan nggak punya sabun kali atau apa gimana ya. Tapi umumnya orang Kristen masuk gereja tuh rapi-rapi. Gitu masalah dia perempuan sampai batas lutut, bahasa ini nggak jadi masalah sebab di mata Tuhan nggak ada perempuan, nggak ada laki. Kalau lagi berhadapan sama Tuhan, semua sama manusia. Jadi di gereja tuh perempuan laki duduk satu kursi nggak jadi masalah. Sebab di mata Tuhan orang itu konsentrasinya lagi ke Tuhan, nggak lagi ke ngeres. Nah, tapi tidak juga semua, mungkin ada yang pikirannya di ngeres. Nah, itu yang dibilang hatinya nggak suci. Kan ada orang Kristen tapi ada iblis yang bertopeng Kristen, ada juga kan. Nah, kira-kira gitu. Tapi kalau orang Kristen yang sejati, dia ke gereja pasti dia rapi, bersih. Apa sepatu disemir kira-kira gitu ya. Itu udah umum, apalagi yang di kota-kota ya. Nah, kira-kira gitu. Nggak ada kan orang Kristen ke gereja tuh. Coba di yang di kota deh. Kumal-kumal atau gimana, baju nggak disetrika atau gimana, kira-kira gitu. Itu kan kita udah bisa lihat secara umum. Kira-kira gitu. Jadi dengan hati yang bersih automatically lahirnya akan mengikuti. Tapi belum tentu lahirnya itu sudah rapi, udah ini, belum tentu automatically hatinya bersih. Masih dia mikir, aduh gue belum ini. Merasa aja dia tidak cukup. Walaupun dia udah datang ke gereja bawa Mercy atau Hammer atau apa, baju rapi, sepatu rapi, tapi hatinya belum bersih, ya sama aja bohong kan, belum tentu. Dengan dia rapi, dia ini mungkin dia ke gereja pakai F-16 ya, atau pesawat tempur apa, tapi itu yang lahir ya itu. Tapi kalau yang rohani ya, itu otomatis dia
dia akan kalem, dia tidak pemarah, dia tidak ini kan sudah ada itu kan buah-buah roh itu kan. Tidak pendendam, tidak pemarah. Tapi bukan saya menjas teman saya tadi itu Pak Charlie itu, waduh saya lihat dia sudah tidak menampakkan kekristenannya ya, marah-marah ngomong itu. Bukannya saya menjas dia, tapi makanya tadi saya mau nasihati beliau nggak gitu. Saya selama dialog nggak ada satu yang mau apa ngomel-ngomel, paling saya senyum-senyum aja ya, kira-kira gitu saudaraku. Bapak nggak bisa mengambil pukul rata kayak gitu, nggak bisa Pak. Ini dari tadi Bapak bicara normatif saya, karena di dalam di dalam Torah juga sudah diatur, bahkan orang yang nggak bersunat itu bakal dikaretin itu ntar oleh Tuhan itu sendiri. Beberapa syarat untuk hak atau naik haji ya istilahnya itu, maupun masuk ke Beit Hamikdash, Beit Neset itu harus dalam keadaan bersunat. Jadi tidak boleh orang yang berkulub itu masuk ke rumah peribadatan apalagi melakukan hak gitu. Nggak boleh. Kemudian siapa yang tahu gitu kan hati seseorang, ya kan? Kalau hati Bapak menilai hati Bapak baik atau hati si Anu baik, nggak bisa. Karena beberapa pengemis yang saya temui baik-baik orangnya, ada yang ada yang suka membantu orang juga walaupun keadaannya juga terbatas gitu. Tetapi dalam hal penampilannya, akhlaknya ya masih kurang. Jadi nggak bisa Bapak pukul rata kayak gitu tadi. Bahwa hati itu ketika sudah bersih maka perilakunya juga akan bersih. Nggak bisa begitu, harus seimbang. Makanya Islam ini hadir untuk menyimbangkan hal itu. Kalau berbicara tentang hati, balik lagi ke tadi kan. Itu kan ya tadi. Lagi ya. Itu ini aja. saudaraku kan tadi saya Yesus bilang sendiri tidak pernah mengatakan bahwa sunat atau khitan itu sudah tidak berlaku lagi. Tidak ada yang seperti itu ya. Itu kan hanya perspektif dari Paulus saja yang Bapak kasih dari tadi. Gitu toh? Bukan Paulus, sebelum Paulus juga tuh orang Kristen sudah begitu. Paulus kan ya makanya Paulus ini ditegur. Adanya orang Kristen sebelum adanya Paulus kan. Ya makanya dia itu ditegur. Paulus ini ditegur oleh Yakobus. Coba Bapak baca Yakobus tuh. Kisah para rasul. Mengapa engkau memberitakan hal-hal seputar kewajiban untuk tidak disunat? Maka dari itu bertobatlah kamu. Besok lakukan pentahiran dirimu. Pentahiran dalam artian kata bersuci. Tobat lu. Disuruh tobat. Karena Paulus ini mengajarkan orang-orang Israel itu untuk tidak bersunat. Sementara Bapak sekarang datang di abad ke 20 berapa ini? 21. Mengulang kejadian yang sama. Bapak mengatakan tidak perlu disunat. Yesus sendiri tidak pernah menginstruksikan seperti itu loh. Harusnya Bapak mengikut apa yang dikatakan oleh Yesus. Setidak-tidaknya loh. Ya. Jangan mengikut opini dari pihak kedua maupun pihak ketiga. Karena itu fatal. Nah, jadi kalau di LAI itu Bapak baca aja itu yang ada label merahnya itu atau bold merah itu, apa yang disampaikan oleh Yesus di situ. Jangan baca klaim dari ini, opini dari ini, cerita atau narasi dari pihak kedua. Buat apa itu? Langsung aja kalimat inti apa yang disampaikan Yesus, bahwa dia tidak pernah mengajarkan orang-orang lain untuk tidak bersunat. Satu iota pun tidak akan dilenyapkan gitu. Sampai sekarang Bapak masih bersikeras bahwa hati itu lebih penting. Keseimbangan itu menurut saya lebih penting. Jasmani dan rohani. Gitu Pak Robert. Ya, semoga cepat Bapak menemukan hidayah. Amin. Kan tadi saya bilang, kalau hati itu udah bersih, yang lain akan mengikuti automatically ya, umumnya begitu ya, automatically ya gitu aja. Kemudian tadi saudaraku bilang Yesus mau bilang sunat, ada nggak ayat yang Yesus memerintahkan untuk sunat? Ada di mana ya? Kalau saya belum menemu nih. Kalau ada tolong dibagi. Di Yesus sendiri yang bilang kamu harus sunat. Ada nggak? Ngapain lagi dia perintahkan hal seperti itu? Dia itu rabai. Nggak mungkin dia perintahkan kepada orang-orang di sekitarnya itu hukum yang terdahulu itu sudah diberikan. Kan konyol itu. Orang-orang Israel udah tahu
bahwa yang namanya sunat itu adalah sebuah keharusan. Ngapain lagi dia menyampaikan atau mengulang, meripit hal itu lagi? Nggak perlu, kecuali kalau misalnya dia menyatakan bahwa sunat itu sudah tidak berlaku lagi pada masa ini. Buat apa? Diketawain loh. Orang seorang rabai kok mengatakan bahwa sunat itu begini. Padahal sudah jelas aturannya seperti apa di masa lalu. Orang-orang yang lain udah pada paham. Lucu pertanyaan Bapak. Nah, justru juga lucu yang Bapak sampaikan, katanya Yesus Kalau sekarang Yesus menyampaikan itu tahu seperti itu. hukum sunat atau tidak di dalam Torah? Hukum sunat itu kan Yesus itu berlaku rabai di atau bukan? hukum sunat itu kan itu perjanjian Tuhan dengan Abraham dan keturunannya itu kan gitu. Ya, Yesus keturunan Abraham atau enggak? Keturunan Abraham ya, kalau kita ini kan kalau di luar keturunan Abraham begitu. Jadi dia mengajarkan untuk tidak bersunat. Kan dibilang hukum Tuhan kepada janji Tuhan kepada Abraham kan dengan keturunannya untuk sunat itu. Yesus kan keturunan Abraham. Iya. Ditambah dia seorang rabai. Iya. Kemudian orang Indonesia dia mengajarkan Indonesia kepada murid-muridnya untuk tidak bersunat atau tetap menjaga hukum Tuhan itu. Nah, kalau secara harafiah ada nggak Yesus mengatakan, ada ayat nggak Yesus Bapak balik lagi ke situ, kan saya udah jelaskan tadi. Bapak balik lagi. Masakan dia seorang rabai meripit apa yang orang-orang di sana itu sudah tahu. Orang-orang udah pada tahu kok bahwa sunat itu adalah sebuah keharusan, wajib. Ngapain dia instruksikan lagi? Buang-buang, istilahnya apa ya? Buang-buang kertas. Makanya Yohanes ngomong, tidak semua hal mengenai Yesus, mengenai statement dari Yesus bisa aku sampaikan. Masih banyak yang harus aku sampaikan, tetapi lautan dan dunia pun tidak dapat memuat. Iya, mungkin dong seorang rabai Pak tiba-tiba mengajarkan bahwa nggak usah sunat, saya udah datang, nggak mungkin lah seperti itu. Bisa dipalu di hari itu, nggak perlu nunggu penyaliban lagi. Ya, kalau Anda ikuti tentang Alkitab itu tentang Bible, kalau belum saatnya dia mau dipalu, mau disalib, tidak akan terjadi. Walaupun dia mau ngomong apa, tapi kalau belum saatnya, kan di situ pada saatnya baru dia, pada waktu dia menyerahkan kan. Kan ada pemberitahuan oleh Yesus, penderitaan pertama sampai penderitaan keempat kan, masalah nanti dia akan disalib itu kan ada. Nah, jadi waktu dia bicara masalah yang sangat bertentangan sama ajaran yang dipahami oleh Yahudi, itu kan berapa kali dia mau ditangkap, tapi dia belum waktunya. Nah, kira-kira gitu, belum waktunya, belum saatnya belum tiba, gitu kan? Ini bukan tentang penyaliban, Pak. Melebar ini. Nah, tadi kan situ menjas bahwa pada waktu dia ngomong itu, saat itu juga dia dipalu. Bukan penyaliban yang saya omongin. Meluruskan itu kan dulu. Coba maksudnya hal itu saya tidak. Ada noise, ada suara yang enggak mengganggu nih. XYN. Слышно, говорю. Siapa ini? Rushid. Ya lanjut. Bantu di mute lah. Berfungsi ya. Bu. Dibantu. Ada aku lagi. Siapa sih? Itu co-host tolong di remove itu orang. Takutnya nanti ini kan siapa sih itu? video porno. Tolong di remove. Tolong di remove itu orang. Bantu dong, co-host mana berfungsi dong. Saya bukan co-host. Permasalahan saya bukan co-host. Iya, ntar saya kasih co-host, Bun.
Bentar ya dulu. Aku lagi ngetik. Saya bukan co-host masalahnya. Inilah Iya, begini, iya. co-host tuh harus kalau yang kayak begini-begini langsung di remove. Iya, Gak usah diiniin. Takutnya video porno itu. Iya. Tolong share screen di disable. Co-host, host, whatever itu. Share screen tolong di disable. Ya udah, lanjut. Udah aman. Ini co-hostnya siapa nih? Hostnya siapa nih? Saya dari tadi minta co-host nggak dikasih-kasih. Roni, pejuang tauhid. Tidur kali. Mas Roni. Si Valen mana Valen? Udah pamit. Siapa keluar tadi ya? orang itu ya? Aku lagi. Itu gamer yang nyerang. Nanti dimasukin video porno. Makanya untuk yang bisa mendisable share screen tolong tuh di share screen-nya di lock aja. Ya. Mas Roni. Kita telepon dulu Mas Roni. Lanjut Bro Eta, lanjut. Mas Iya, Roni, apanya nyampe mana tadi tuh Pak Robert? Oh, tadi masalah tadi pada saat Yesus ngomong gitu langsung diketok dia di Palu. Maka jadi melebar jadinya kan. Iya. Ya kan dia kabur. Halo? Ya Pak Robert. Sunat Ya. aja Pak, sunat. Makanya besok Pak ada mantri dekat sana kan. Oh di atas itu. Berapa lah sunat? Tadi Nggak, saya bilang kan sampai 1 juta nggak? Nggak sampai kayaknya 1 saudaraku. juta. Masalah lagi tuh. Sofi. Ya Pak Robert, silakan Pak Robert. Oh iya. Tadi apa? Dibilang kabur ya. Halo? Ya, silakan Pak Robert. Dengan saya lagi diskusi sama saudara siapa ya? Saudaraku siapa ya? Bro Etan. Marcel. Ya? Marcel. Oh ya, saudaraku Marcel. So, tulisannya apa? Tulisannya pakai Ibrani itu ya kalau nggak salah. Iya, itu tulisannya Marcel. Oh ya, saudara Marcel ya. Terima kasih saudara Marcel. Jadi melebar. Jadi masalah sunat kan tadi saya bilang kita sudah lahir baru, berarti kan sudah lahir ya apa? Secara rohani kita sudah dibaptis atau disunat ya, secara apa hati gitu kan. Jadi dibilang bahwa kita nggak disunat lahirnya yaitu benar bahwa kita nggak diajarkan itu sebab masalah sunat dan masalah itu tidak disunat tuh tidak dipermasalahkan ya. Yang dipermasalahkan adalah masalah berita Injil aja kan, tentang Injil itu kan, tentang kerajaan Allah itu. Kemudian kalau kita melihat di Matius ya, kalau kita melihat di Matius 25 itu Yesus cuma menekankan bagaimana hubungan manusia dengan antara manusia dan manusia saling mengasihi kan. Kalau dia mau itu kan dia tekankan di situ saling mengasihi. Jadi kalau kita udah saling mengasihi, saling menghargai, menghormati ya itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah itu kan. Nah kalau kita maksudnya itu mengasihi itu berarti kan urusan masalah hati itu kan, masalah rohani itu kan. Nah itu kan di Matius 25 kan, ketika aku lapar engkau tidak memberikan aku makan, ketika aku di penjara engkau tidak mengunjungi, ketika aku sakit itu kan. Kalau kita lihat kan Yesus menekankan masalah itu, masalah hubungan antara apa sesama itu saling mengasihi. Itu aja ya dia tekankan dulu kan, masalah itu kan. Dia tidak masalah ketika kamu nggak disunat, dia kan bilang gitu kan. Masalah kasih kalau dia ya. Ketika aku lapar, ketika aku ditanya sama
kapan engkau lapar? Gitu. Oh, maksudnya dia bilang, ketika saudaraku yang hina kamu tidak perhatikan, atau engkau tidak berikan makan, engkau tidak berikan tumpangan, engkau tidak mengunjungi dia waktu sakit, engkau tidak mengunjungi dia waktu di penjara, engkau tidak ini kan. Kalau kita lihat di Matius 25 ya, ayat 31 ya, sampai seterusnya itu kan, masalah kita nanti ke surga. Nah, itu Yesus malah menekankan hal-hal seperti itu. Dia tidak bicara masalah sunat, dia tidak bicara masalah itu. Nah, makanya bagaimana engkau mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri, nah, gitu. Atau malah doakanlah musuh-musuhmu. Nah, itu kan kira-kira gitu. Penekanan ajaran daripada Injil ya, yang diberitakan oleh Yesus. Nah, kira-kira gitu, saudaraku Marcel. Jadi masalah sunat nggak terlalu ini ya. Nggak terlalu dibicarakan masalah itu. Jadi masalah hubungan manusia sesama kita. Ya, saya Etan. Apa? Ini apa? Marcel ya? Iya Marcel. Gini Pak. Jadi kalau Bapak melihat hampir secara keseluruhan dari 4 Injil itu tuh, Yesus itu sebenarnya di sana lebih kepada ini, menyentuh aspek daripada kemunafikan orang-orang Farisi dan Saduki gitu. Mereka itu memerintahkan untuk menjaga hukum Taurat, tetapi mereka sendiri tidak melakukannya. Kalau Bapak melihat secara lebih luas ya, bukan hanya berbicara mengenai rohani enggak kayak gitu. Makanya dalam Netilat Yadayim itu, kalau Netilat Yadayim itu adalah tata cara pembersihan tangan tuh. Yesus kan di sana itu kan tidak melakukan pembersihan tangan seperti yang dianjurkan oleh orang-orang bijak mereka, orang-orang bijak di antara orang-orang Yahudi. Netilat Yadayim itu dilanggar kan nama Yesus. Nah, Yesus mencontohkan bahwa kamu harus melaksanakan hukum Taurat itu menurut menurut apa yang tertulis gitu loh. Bukan mengerjakan sesuatu yang di luar itu. Kamu harus membersihkan rohanimu, tetapi bukan hanya sebatas berbicara rohani, tetapi menyampingkan aspek jasmani, nggak seperti itu. Gitu Pak. Kemudian di dalam Kisah Para Rasul kan pernah juga itu sempat disinggung bahwa orang-orang Farisi menginstruksikan orang-orang yang dari non-Yahudi yang percaya itu harus disunat dan menaati hukum Musa. Itu ada di mana? Kisah Para Rasul 15 ayat 5. 15 ayat 5. Di Kisah Para Rasul 21-28 juga dijelasin itu. Orang-orang Israel menghardik beberapa orang-orang yang tidak disunat lalu membawa mereka keluar dari bait Tuhan. Najis. Itu Pak Robert. Ngantuk saya Pak Robert. Ya Pak Marcel. Jadi inti daripada hukum Taurat itu Yesus bilang di Matius 23 ya, Yesus ini yang ngomong ya. Dia mengecam orang-orang Farisi yang munafik itu kan. Ya, saya bacakan ya. 23 Matius 23 ayat 23 ya. Celakalah kamu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas, manis, dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu, jadi yang terpenting dalam hukum Taurat adalah apa? Yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Itu inti. Jadi keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Itu intinya daripada hukum Taurat. Kemudian Yesus juga mengajarkan bahwa di Lukas 6 ayat 66 kalau nggak salah Lukas itu, bahwa hukum Taurat sudah selesai pada waktu hadirnya
Yohanes Pembaptis. Dia bilang gitu kan. Lukas 6 ayat 66 kalau nggak salah ya. Dia bilang di Lukas pokoknya itu. Nanti saya cari ayatnya itu. Saya udah lupa juga. Kalau kemarin-kemarin saya hafal banget tuh. Jadi masalah hukum Taurat itu sudah selesai pada waktu kehadiran daripada Yohanes Pembaptis. Kemudian juga seluruh hukum Taurat para nabi ya, itu di Matius 7 ayat 12 ya. Itu semua itulah inti daripada itu. Kasihlah samamu manusia seperti itu adalah inti daripada seluruh kitab Taurat dan kitab para nabi. Itu dia bilang. Dia nggak bilang sunat, dia nggak bilang gitu. Jadi masalah belas kasihan, kemudian keadilan dan kesetiaan tuh. Dia bilang dulu keadilan, belas kasihan dan kesetiaan itu yang inti daripada semua hukum Taurat itu. Itu intinya. Kira-kira gitu. Jadi kita nggak usah terlalu pusing yang macam itu. Hukum Taurat kan ada berapa ya? 613 mispa ya. Kemudian diikuti dari 2000 aturan-aturan lainnya itu. Bayangin kalau kita mau itu lagi sama hukum Taurat. Apa nggak kelenger kita? Kerja pun sudah nggak ada waktu. Ya, ada 613 mispa ya, mispot ya. Ada kemudian diikuti oleh 2000. Maka Yesus datang itu untuk membebaskan itu manusia. Manusia nggak mungkin. Yesus juga bilang tidak ada seorang manusia pun ya di Yohanes 7 ayat 20, Yohanes 7 ayat 47 kalau nggak salah ya. Tidak ada seorang pun manusia yang dapat mengikuti hukum Taurat. Tidak ada. Ya. Tidak ada seorang pun. Musa pun tidak. Dan lain-lain tuh. Bayangin, maka dia hadir. Kita akan terkutuk. Jadi kalau hukum Taurat itu satu pun kita langgar, satu pun batal semua itu hukum Taurat. Maka berani si Paulus menulis itu. Jadi kalau kita mau ikutin hukum Taurat, nggak ada satu pun orang yang selamat. Satu pun hukum Taurat kita langgar, semuanya tuh gagal. Maka kita akan terkutuk semua. Maka kedatangan Yesus itu satu anugerah. Itu yang dibilang. Siapa bilang yang begitu ya? Jika satu melanggar maka yang lainnya gugur. Siapa yang bilang? Ya ada itu. Hukum Taurat nggak boleh dilanggar satu pun atau dilewati. Kalau untuk mematuhi hukum Taurat, mitzvot itu bukan mitzvat. Mitzvatim itu keadilan. Mitzvot. Dan 613 itu kan mitzvah, termasuk ya? Bukan mitzvah. Mitzvot ya, aturan. Kalau mitzvatim itu keadilan. Hukum keadilan mitzvatim. Kalau mitzvot itu 613. Masuk 613 itu hal yang wajib dilakukan dengan hal yang tidak boleh dilakukan. Dibagi dua kan. Dan itu tidak harus dilaksanakan secara personally. Itu dibagi-bagi itu. Misalnya tugas Kohen seperti ini, tugas masyarakat sipil seperti ini, tugas dari rabi seperti ini. Banyak hal di sana. Dan Yesus sendiri, bukan Yesus ya, Paulus sendiri mengatakan, tadi kan Bapak bilang tidak ada satupun orang yang bisa melaksanakan hukum Taurat secara sempurna. Coba Bapak buka itu Filipi 3 ayat 6. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat, kata Paulus. Jadi Paulus sendiri mengatakan bahwa dia itu sempurna dalam menaati hukum Taurat. Bapak bilang tadi tidak ada, berarti Bapak bohong dong. Dibandingkan sama orang-orang lain. Ya orang-orang di masa itu, orang-orang yang ada di masa itu sudah menaati hukum Taurat, termasuk klaim dari Paulus sendiri. Bapak mengatakan tidak ada satu orang pun yang bisa atau mampu melaksanakan hukum Taurat. Itu karena Bapak menolak sunat. Itu permasalahannya. Nah, itu halo saudara Kumar, itu bukan saya ngomong loh. Matius 7 ayat berapa itu? Matius 5 atau Matius itu Yesus yang ngomong. Dan terkait dengan menetilat yadaim tadi, hal pembasuhan tangan, di sana kan sudah jelas narasinya ya, bahwa Yesus itu menegur orang-orang Farisi yang
tidak melaksanakan hukum Taurat secara sempurna. Hukum Taurat itu banyak aspek yang dibahas di sana. Rohani ada, keadilan ada, mengenai perintah atau hukim ada. Nah, tetapi kan di satu sisi orang Farisi di masa itu munafik gitu. Bukan hanya aspek rohani doang, nggak begitu. Kalau masalah rohani doang mah Bapak belajar aja ke orang-orang filsafat. S1 cukup, ya kan, kelar. Belajar tentang filsafat beres, belajar kepada dukun-dukun yang ada di daerah-daerah beres. Buat apa cuma rohani doang? Bapak bermeditasi, Bapak melakukan aktivitas yoga, ya toh? Beres. Itu rohani yang lain yang dimaksud oleh Yesus, bukan rohani seperti dukun-dukun, filsafat. Itu kan yang ditentang oleh Yesus datang itu. Masalah-masalah filsafat seperti itu kan. Yesus Perdukunan. sendiri berfilsafat kok. Tapi dia menentang berhala-berhala seperti itu. Dia sangat menentang. Nah, Bapak bermeditasi, melakukan yoga, emang Bapak menyembah berhala kan tidak? Itu kepada siapa? Kepada Tuhan atau gimana? Kalau itu Itu kepada terserah Tuhan, Bapak kepada siapa. Pokoknya Bapak mendalami ilmu spiritual, mau kepada siapa itu Bapak tenang. Dari sisi rohani kan nggak perlu kan Bapak bertanya lagi kepada Tuhan mana. nah itulah Orang-orang yang Buddha, itu yang orang-orang beda. Buddha itu ya, para biksu itu merasa tenang loh hatinya. Iya, Tidak setenang apa yang Yesus ajarkan. ya kan klaim Bapak. Buktinya sekarang Ya, bermeditasi seperti apa kepada Tuhan, hanya satu Tuhan yang harus kita, kalau kita mau bermeditasi, umpamanya bermeditasi, kita harus patuh, kita harus setia, taat pada Tuhan yang Maha, bukan kepada yang lain. Kenapa Bapak lebih memilih Yesus? Karena Bapak tidak mau capek. Dosa sudah ditebus, beres kan? Itu alasan sebenarnya. Kenapa nggak Bapak ungkapkan dari tadi? Ya kan? Dosa sudah ditebus, dosa awal saya. Dosa saya sudah ditebus. Itulah kenapa saya memilih Yesus. Itu Bapak harusnya ngomong ke saya tadi. Satu. Kedua, dosa harian, dosa kita pribadi belum. Kita kalau kita nggak ini, kita dihitung sama Yesus bilang, aku akan menuntut perbuatanmu. Yesus bilang itu, aku akan menuntut perbuatanmu. Kan dosa perbuatan. Setelah dosa awal sudah ditebus, berarti dosa sia-sia masing-masing. penyaliban Kristus. Oh, tidak sia-sia untuk dosa awal itu. Dosa awal sudah, apalagi dosa ayah yang tidak dia menanggung tebus, dosa anaknya, yang anak Yesus tidak tebus. menanggung dosa ayahnya. Dosa awal apalagi? Nah, kok nggak itu ada ayat juga kalau waktu itu orang tua mau makan buah, yang ngilu adalah anaknya. Bukan, kalau Bapak nggak mau dosa awal itu berarti kan Yesus berdosa. Karena Yesus lahir dari perutnya Maria. Nah, ini yang kurang. Yesus itu lahir dalam oleh Roh Kudus, bukan oleh sperma. Dia Ya, meminjam. tidak sperma, tetapi darah yang ada di dalam tubuhnya itu darah Maria. Yesus berdosa. Kalau Bapak mengaitkan hal ini dengan tanda kutip dosa awal tadi. Dosa Ya, Maria nggak ada di situ. Kan Bapak bilang Maria tadi dosa awal itu Roh Kudus yang ditebus. Ya kan, dosa harian-harian tidak. Makanya saya bilang ke Bapak, dosa berarti harian sia-sia penyaliban Yesus. Dosa harian kan Yesus bilang, aku akan datang, yang kedua itu untuk menuntut dosamu, perbuatanmu. Nah, masalah dosa awal itu sudah ditebus itu di kayu salib. Seluruh manusia, mau dia percaya atau tidak, seluruh umat yang namanya ininya Adam itu ditebus semua itu. Ditebus ngapain? Ditebus. Nah, Orang itu ya ayah tidak menanggung dosa anaknya kok. Benar tidak itu? Itu ayatnya yang keberapa itu? Coba kalian baca itu yang di ini Malaki atau apa itu? Orang tua makan buah, anaknya yang ngilu giginya. Itulah maksudnya. Iya, itu. Jadi akibat dosa awal itu, dosa yang dibawa oleh Adam dan Hawa itu berlanjut
namun itu semua sudah ditebus. Itu yang namanya dosa awal, itu yang Yesus datang untuk tebus. Kalau dosa itu kita bikin masing-masing pribadi, itu lain lagi deh ceritanya. Lain lagi ceritanya, itu kalau kamu nggak langsung minta ampun, tidak bertobat, nah itu akan kena. Kamu berdosa tidak bertobat, itu yang kena. Nanti itu Ada bicara penghakiman seperti kedua. itu, Nevim dan Ketuvim. Nah gitu. Yang ada itu adalah anak tidak menanggung dosa ayahnya, sebaliknya ayah tidak menanggung dosa anaknya. Karena masing-masing dosa maupun pahala itu ya ditanggung oleh pribadinya. Ya, Dari baca mana ini kok tiba-tiba ayatnya baca yang itu. Wah, orang tua makan buah, anaknya ngilu. Anaknya yang ngilu. Anaknya ngilu. Ngilu, anaknya yang ngilu. Itu ada. Berarti salah ngidam kali itu mamanya. Nah, pokoknya itu ada, berarti kenapa kok orang tua yang makan buah, anaknya yang itu juga kena. Nah, gitu kan. Ayatnya Ya, saya orang lupa tua itu. makan buah, anaknya yang ngilu. Nggak tahu sih. Anaknya ikut ngilu. Ya salah Ya, ngidam ada mungkin juga orang ayat tuanya itu. itu, Pak. Yang jelas itu ayah tidak menanggung dosa anaknya dan anak tidak Iya. menanggung dosa bapaknya. Setelah ayat yang itu sebelumnya ada ayat itu. Saya lupa itu ayatnya itu di Perjanjian Lama ya. Ada itu. Jadi kira-kira gitu. Jadi Ya kalau Bapak memiliki konsep jadi, seperti itu, berarti Yesus berdosa. Final. menurut bagaimana dia mau berdosa, dia datang dari roh, dia oleh roh. Lah saya roh Dia juga, cuma- Pak. dia- Kalau saya dia nggak punya ruah, nggak hidup saya. Nah ini ya dia ke Maria cuma dipakai media saja, media untuk Lah dia ibu datang. saya kan cuma media juga. Sebenarnya roh saya ini kan bukan dari dalam perut ibu saya. Tapi kan kita ini orang ini kan hasil persetubuhan bapak dan ibu kita. Nggak mungkin kita. Nah, Oke. apakah Maria sama Yusuf bersetubuh? Tidak kan? Oke. Menurut Alkitab, menurut Injil. Tapi darahnya Maria ada di dalam tubuh Yesus tidak? Oh tidak. Oh tidak. Berarti Yesus tidak Tidak. punya darah. Darahnya darah yang dari surga dia. Darah dari surga. Dia cuma pegang itu, dia cuma ini aja media. Gimana saya mau menginterpretasikan darah dari surga yang berbentuk fisik itu tiba-tiba nongol di dalam perut Maria kemudian menjadi Yesus ya? Saya lagi mikir-mikir nih sekarang. Kan dibilang Darah di dari Matius surga. itu anak yang dikandung dari Roh Kudus ya. Nah, Yang itu yang dibilang itu di Matius ya, yang dikatakan oleh Yohanes 1 ayat 3. Yohanes 1 ayat 14, firman yang menjadi manusia itu kan. Nah kemudian Matius berarti dalam sesi perkembangan dia menjadi remaja, menjadi sosok dewasa itu tanpa pengawasan atau tanpa ini apa ya, ASI dari Maria begitu ya Pak? Jadi secara manusia ya dia membutuhkan makan, dia membutuhkan minum. Ya, no. Bukan masalah meals, tetapi masalah milk. Pakai LK, Pak. Milk, bukan meal. Di situ ada tertulis nggak Yesus nete atau apa? Loh, mana saya tahu? Alkitab kan Nah, Bapak yang punya. makanya Yesus. kalau yang Ya, nggak ada begini. tertulis jangan kita bahas. Lah kan ada di dalam Matius. Bahagialah mana ya? Tertulis itu. Apakah Yesus nete? Ada nggak Ada ditulis? nete, benar nete kok. Nah, kalau Bapak pertama udah nggak percaya ya. Yang kedua Bapak ini kena lagi nih. Nah, kalau ada tolong dong ayatnya. Saya juga belum ketemu nih. Kalau ada ya saya akan ikuti. Ya ini Ada. Lukas 11 ayat 27 tuh. Nih ya. Apa? 11 ayat 27. Dia nete Mau ya? share screen. Coba ayo. Buka share screen ya. Saya mau punya. Saya Pengen nete juga nih gue nih. dapat share ilmu screen nih saya. Dapat ilmu baru nih. Ini siapa yang pegang host nih, host? Apa? Lukas berapa? Host buka share screen-nya, host. Lukas berapa? Ya, ini mau share screen saya nih. Oh iya. Nah, Host udah tidur apa? Saya mau buka juga nih. Lukas berapa coba? Nanti saya baca. Halo. Ada masih. Bentar Pak Wendor. Bisa itu kok. Nggak bisa nih share screen. Nggak bisa ya. Siapa yang nutup ya? Aku nggak bisa nih. Oh, Bilang aja Lukas berapa? Nanti saya baca. Baca aja deh.
Bang Ethan. Jangan Pak Soalnya Wendor, saya mau liatin ke Pak Wendor takut nih. banyak Biar serangan pajar nih. Nah coba bilang aja Lukas berapa nanti saya juga buka. enak saya kalau bilang kayak gitu Pak Wendor. Ini mana nih yang nutupin ini? Co-host Bunda Yosi ya? Dibuka share screen-nya. Gimana bukanya ya, gua nggak ngerti nih. Gimana? Lah, Marcel. Kayaknya saya baru hari ini dengan saudaraku Marcel ya, enak juga ini. Dibacain aja Bro Ethan, soalnya kadang-kadang ada serangan pajar kalau jam segini nih, tadi itu hampir ada. Ini ya Lukas 11 ayat 27. Nah, Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Iya nggak? Lukas berapa? Hah? Lukas berapa? Pura-pura nggak dengar apa Nah, pura-pura? Lukas 11. Ya, kita baca nggak apa-apa. Lukas Saya 11 ayat 27. Coba. 27. Ah, Jawab Maria, ya Tuhan, ah. aku percaya bahwa engkaulah Mesias anak Allah. Bukan itu. Oh iya, Lukas. Oh, Lukas saya bikin Yohanes. Lukas 11 ayat 27. Iya. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Nah, oke. Itu Yesus yang ngomong nggak? Loh, nggak percaya ini Bapak berarti terhadap narasi ini. Sekarang Itu saya kan- percaya terjemahan lamanya ini lebih frontal lagi nih. Berbahagialah rahim yang mengandung engkau dan tetek yang telah engkau hisap. Makanya saya mau tunjukin ke Bapak tadi. Yang mengandung Ada. Bukan Ya. hanya sekedar menyusui tetapi menetei. ya berbahagialah yang Gitu. dengan firman Allah dan yang memelihara. Iya, haleluya Pak ya. Haleluya dulu dong. Nah, itu kan bukan Yesus yang ngomong, orang lain. Orang Wah, lain, tapi dia netek atau Orang enggak? lain memahami seperti itu. Orang lain memahami, apa jawab Yesus? Apa jawabnya? Yang Iya, berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang Iya. memeliharanya. betul. Nah, Apakah itu. Yesus di sana menjawab bahwa kamu salah, saya tidak pernah menetek pada ibuku? Nah, ada nggak dibilang gitu? Ya nggak ada, karena memang dia menetek pada ibunya. Gimana Bapak? Bapak, Tetapi ia berkata berbahagialah ialah itu kan. Yang Iya. berbahagia ialah yang mereka itu kan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya, itu jawab Yesus. betul. Nah, tapi si Tapi- orang pikiran manusia bilang dia berbahagialah si Maria yang telah menetek yang memberikan Iya. tetek dan susunya kan. Itu Bahagia kata dong. orang. Orang berasumsi seperti itu, tapi Yesus jawabnya bukan gitu. Gimana Kan? jawab? Yang berbahagia orang yang mendengar firman. Iya, maksud saya itu Ialah dia mereka yang menyangkal. mendengarkan firman Gini Pak Allah Wendor. dan yang memeliharanya. Iya. Jadi dia nggak Dia, masalah. dia menyangkal nggak bahwa dia itu nggak netek sama Maria? Menyangkal Tapi nggak dia bilang yang berbahagia bukan itu kan, jawabnya yang Nggak berbahagia masalah orang itu mau berbahagia ataupun mau bersedih, urusan belakangan. Tetapi kan di sini dibilang, ya kan, berbahagialah rahim yang mengandung engkau dan tetek yang telah engkau isap, katanya gitu. Nah, Yesus mengatakan bahkan berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memegangnya atau memeliharanya. Saya baca terjemahan lama ya versi. Nah, ada tidak di sana kalimat penyangkalan dari Yesus? Oh salah kamu, saya nggak pernah netek sama mama saya. Nggak ada. Berarti memang dia netek sama ibunya, ya wajar loh. Namanya bayi kok. kan dia mau mengkonter orang mengasumsikan dia seperti itu. Itu kan Iya. satu konternya dia. Berarti menurut Pak Wendor, Yesus tidak pernah menghisap tetek ibunya. Nggak pernah dibicarakan, nggak pernah orang itu bilang, ibunya juga kan juga nggak bilang. Ngapain Yesus bilang di dalam Injil, saya menetek kepada ibu saya? Buat apa? Kok Bapak Iya. jadi, Bapak ini menghina kitab Bapak loh. Kok nggak menghina saya.
Masa Ya, Bapak saya mau- mengharuskan di abad 21 ini Bapak mengharuskan Yesus berbicara secara frontal, saya menghisap tete ibu saya? Tapi Yesus sendiri nggak pernah ngomong itu kan masalah itu. Ngapain dia ngomong begitu? Seorang level rabai. Bapak mikir dong, rabai masa ngomong saya telah menetek kepada ibu saya. Anak-anak kecil itu juga tahu. Anak-anak yang main kelereng di Yerusalem itu tahu bahwa Yesus ini menetek sama ibunya. Ngapain dia bilang kayak gitu? Makanya saya bilang tadi, kalau Bapak mengatakan dosa waris itu memang sudah ada sejak zaman dulu, kemudian dosa waris itulah yang dihisap oleh Yesus melalui tete ibunya. Sorry ya, mohon maaf. Astagfirullahaladzim. Oh, itu lain ceritanya lagi kalau begitu. Ya, Dia sebagai manusia, itu kan kalau sebagai manusia ya dia perlu makan kan, dia perlu tidur, dia perlu minum. Nah, itu wajar lah, dia kan datang sebagai manusia itu kan. Itu hal yang wajar. Tapi bukannya dianya itu berdosa, nggak ada cerita. Dan dia kan sendiri bilang, buktikan bahwa kalau dia itu berdosa. Kan dia pernah bilang itu, dia tantang ya di Yohanes berapa itu? Oh, Yohanes 8 ya, kalau nggak salah tuh. Buktikan kalau dia itu berdosa. Nggak ada yang bisa buktikan sampai dia diadili di apa Pontius Pilatus. Pontius Pilatus juga tidak menemui kesalahan. ya itu kan dalam konteks ketika dia ingin diadili. Itu toh. Bapak baca konteksnya, ketika orang-orang itu hendak menangkap dia dan menuding dia itu sebagai Ya itu kan banyak tidak orang yang terbukti kalau bersalah. dia itu berdosa kan. Nah, tetapi Maka, dalam hal ini dia itu kita flashback lagi yang seperti memang suci, benar-benar suci. Maka dia bisa menanggung atau bisa menebus dosa orang karena dia suci. Kalau dia kotor, dia berdosa, nggak bisa. Kalau bisa Bro Etan Yang bisa jangan menetek menebus atau nenen membersihkan aja yang halus nenen kotoran gitu. itu yang bersih. yang namanya manusia Nah, gitu ini kan. lahir dalam Maka keadaan dosa awal itu bisa dibersihkan oleh ya. hanya Yesus. Seperti saya bilang kan, akulah Bapak, bentar Pak Tuhan Robert. Kalau Bapak ngomong penebus dosa. Ya, dia bilang ya. apa? Akulah yang menebus dosa. Akulah yang Eh, akulah penebus dan akulah ya, yang menghapus dosa. ya, Dia semua Tuhan nabi itu sendiri penebus yang Bapak. bilang. Itu dia Semua nabi, saya ya. banyak nabi-nabi yang mengatakan Yang dihapus itu adalah dosa awal itu. ya Yang Mosia tidak itu. bisa dihapus Bapak oleh harus pelajari siapapun. lagi ya Bapak harus Dengan pelajari lagi konsep korban-korban Mosia. apapun, korban binatang, enggak. Orang-orang Israel itu mengadakan penghapusan dosa dalam arti dosa perbuatan masing-masing. Tapi dosa awal itu nggak bisa dengan mereka korban binatang ya. Nggak Darah ada ya. Pak, konsep dosa awal itu nggak Binatang ada di sampai dalam kalau yang Sefer orang Torah. miskin sampai ke perkutut tuh kalau nggak salah burung perkutut. Nah itu Begini, Pak, mereka Bapak mampu Pak menebus Robert, dosa perbuatan masing-masing, bukan perbuatan dari Adam dan Hawa itu kan yang turun menurun begitu. Itu dalam pemahaman Bible ya kira-kira dalam gitu, pemahaman Saudara Kristen Komersil. tepatnya ya. Masih Ya. dengar nggak? Dalam pemahaman Kristen, bukan dalam Halo, pemahaman berarti Yahudi. itu nih Saudara Halo? Komersil. Nggak dengar deh. Halo? Halo? Ya, halo? Iya. Halo? Pak Robert dari tadi ngomong terus. Oh iya, kok nggak ada suara tadi ya? Ada suara saya, mah. Jadi gini, Pak, Oh. kalau Bapak ngomong suci, ya semua bayi yang terlahir ke dunia ini suci dalam konsep Islam. Dan Yesus pun pernah mengatakan bahwa biarkanlah anak-anak itu bermain, bahwa dia akan menjadi penghuni kerajaan Tuhan. Artinya apa? Mereka belum memiliki dosa, belum memikul ataupun bertanggung jawab atas dosa maupun pahala. Itu yang pertama. Makanya Yesus itu dikatakan tidak berdosa, ya memang pada awalnya dia lahir ya tidak berdosa. Tapi kalau Bapak mengaitkan ini dengan konsep dosa waris yang nyatanya tidak ada di dalam Torah, malah lucu. Kalau Bapak paksakan itu ada, maka Yesus menghisap dosa waris dari darah maupun asinya Maria seperti yang saya sampaikan tadi.
Bapak harus apa ya? Objektif benar ini, Pak. Gitu. Dan Bapak nggak bisa serta-merta mengatakan dosa waris itu ada di dalam Torah, Nevi'im, Ketuvim, Hamikro. Nggak ada. Wow, itu Bapak kan berangkatnya dari konsep teologi Kristen. Bukan dari ajaran Yahudi. Gitu Pak ya. Ya, Pak Robert Yesus tidur kan, aja deh. Yesus itu apa akar daripada kekristenan dari Yesus. Kita udah tahu Nggak ada, bersama dia. Yesus nggak pernah ngajarin Kristen. Yesus ngajarin tentang kerajaan surga. Masa Yesus ngajarin Kristen itu artinya pengikut. Masa dia mau ngajarin pengikut? Gue mau ngajarin cara pengikut, bukan begitu kan? Masa Marcel punya Marcel fans, punya Marcel pernah ngajarin fansnya atau gimana? Tidak kan seperti itu. Masa Yesus mengajarin Kristen? Kristen itu pengikut, artinya pengikut Yesus. Masa saya mau ngajarin pengikut, saya mau ngajarin fansnya saya kepada orang enggak lain. Lah, seorang guru akan Artinya mengatakan Kristen kan itu pengikut. Seorang guru akan mengatakan dirinya adalah guru. Seorang bapak akan mengatakan kepada anaknya bahwa dia adalah orang tuanya. Seorang seorang tukang kayu yang berprofesi sebagai tukang kayu menyatakan dirinya sebagai tukang kayu. Dan Yesus sebagai seorang manusia menyatakan dirinya sebagai anak manusia. Bukan sebagai Tuhan. Anak Allah? Anak Allah pengertiannya Ben Elohim itu apa dulu? Karena konteks. Coba kita baca di Yohanes 5 ayat 18 tuh, anak Allah itu kan. Mereka orang Yahudi menghakimi dia atau menuduh dia menyamakan diri. Ben Elohim itu Bapak harus pelajari konteksnya apa dulu. Yang namanya Ben Elohim itu adalah para putra-putra bangsawan, kemudian orang-orang yang duduk di tahta pengadilan. Itu namanya anak-anak Allah kalau kita. Beda dengan anak tunggal Allah. Yesus enggak salah. Ben Elohim, Bene Elohim itu ya orang-orang Israel. Kalau Ben Elohim itu kan yang seperti saya sebutkan tadi. Tidak masalah itu Ben Elohim. Anak-anak Allah sama anak tunggal Allah itu kan beda. Elohim dalam arti apa dulu? Elohim yang Bapak maksud itu yang seperti apa? Kalau di Bible itu ditulis tuh anak-anak Allah itu hurufnya kecil-kecil, anak-anak Allah itu berarti orang-orang yang diangkat oleh Tuhan atau orang-orang yang percaya kepada Allah, atau orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi anak tunggal Allah itu dalam pemahaman Farisi yang di Bible ya, itu sudah menyamakan diri. Maka Yesus juga bilang di Yohanes 16, karena aku mengatakan aku anak Allah, sehingga kamu melempari aku. Bukan itu mereka bilang. Karena engkau menyamakan diri seperti Allah, sama dengan Allah. Yesus nggak bilang, aku nggak pernah bilang menyamakan diri. Ya, memang tidak pernah. Iya, dia nggak sangkal orang Farisi mengatakan dia menyamakan diri sama Allah. Dia bilang malah, kamu nggak lihat pekerjaan saya. Apa yang dikerjakan oleh Bapak itu juga yang pekerjakan. Jadi apa yang Bapak itu, apa yang Allah kerjakan itu yang dia kerjakan. Gitu kan? Yesus bilang. Dia memang dia jadi tidak yang bisa dikerjakan oleh Allah nggak bisa dikerjakan oleh manusia kecuali Yesus. Iya, dia tidak pernah menyatakan diri sebagai Allah maupun setara dengan Allah. Tidak pernah. Tapi dia bilang anak manusia adalah Tuhan bagi anak manusia adalah Tuhan. Makanya jangan belajar dari terjemahan, kan udah dibilang berkali-kali. Kalau belajar dari terjemahan sesat. Sumpah deh.
Siapa bilang gitu? Iya. Terjemahan itu kan tidak menginikan dengan makna, tidak menghilangkan makna. Terjemahan ke Indonesia kan tidak menghilangkan makna. Kita kalau nggak ngerti, kalau nggak diterjemahkan, mana kita bisa ini ngerti. Ya harus mengerti, harus belajar. Nah, umpamanya saya nggak bisa bahasa Yunani, saya disuruh ini, mana bisa, saya nggak ngerti bahasa Yunani, harus. Nah, pasti kan harus diterjemahkan. Saya nggak bisa bahasa Inggris, lalu saya suruh mengerti. Kalau nggak diterjemahkan, ya mana saya mengerti. Nah, kira-kira begitu. Masa saya harus belajar dulu bertahun-tahun, baru belajar bahasa Yunani dulu. Kan kita mau belajar secara cepat, kan? Mau pengen paham dengan cepat. Nah, itu tujuannya Injil, kan? Maka Injil itu disebar di berbagai negara dengan berbagai bahasa. Maka supaya Injil itu sampai ke ujung dunia. Itu maksudnya, kan? Sampai bahasa Jawa, bahasa apapun ada, bahasa Minahasa, bahasa Batak. Itu sudah banyak diterjemahkan. Itu maksudnya. Ya, tetapi dengan terjemahan itu orang bisa sesat. Mana buktinya orang Kristen di seluruh dunia sama pemahaman bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu yang akan datang menghakimi. Yesus itu yang akan melemparkan orang ke surga, membawa orang ke surga dan melemparkan orang ke neraka. Semua orang Kristen mayoritas memahami seperti itu. Nggak Tidak akan semua ini. orang Kristen seperti itu, makanya lahirlah Saksi Yehova, Nah, makanya itu lahirlah saya bilang sekte-sekte sebagian besar itu yang Frans Donald itu Unitarian. peran itu kan di Indonesia kan segelintir mereka kan, tapi mayoritas coba lihat. Mereka segelintir karena dipangkas, dibuat habis waktu zaman Athanasius sama Arius dulu. Ya segelintir lah sekarang ini. Enggak dipangkas. Siapa yang berkuasa, pangkas? siapa yang menang, dia yang punya sejarah. Bapak baca nggak sejarah-sejarah kebangkitan gereja? Itu Anastasius itu didukung oleh Ortodoks. Anastasius itu didukung oleh gereja Ortodoks Timur, gereja Syria, gereja Katolik, gereja-gereja Barat. Maka dia menang karena mayoritas memahami seperti yang Anastasius pahami. Bukan stasiun, Pak. Bukan stasiun, Bapak tadi ngomong stasiun. Anastasius, kok stasiun? Stasius pakai us. Anastasius. Ya, jadi Bapak jangan heran bahwa kelompok daripada Unitarian, Saksi Yehova, Mormon dan sebagainya itu hadir. Ya, Iya. Mereka itu kan sebagian cabang-cabang yang dulu ada. Kalau Mormon tapi ya kan baru ya. kecil, mereka kalah karena kecil sedikit, memahami Alkitab dengan keliru. Ya Bapak aja keliru. Contoh Bapak tadi mengatakan bahwa akulah Tuhan atas hari Sabat. Arian itu. Arianisme. Arianisme itu mereka itu kan mau memahami Alkitab dengan aneh gitu kan. Ya Bapak memahami Alkitab bagaimana? Ya saya memahami Alkitab, memahami Perjanjian Baru, ya itu ya dengan bagaimana? Bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dengan cara apa? Dengan cara saya membaca Injil, keempat Injil dan para kitab-kitab para surat-surat ya. Yang ditulis oleh para rasul. Saksi Yehova dan sebagainya itu juga membaca Injil. Iya mereka membaca, tapi kan mereka salah memahaminya. Bapak salah memahami atau tidak? Apa gimana? Bapak selama ini salah memahami atau tidak? Kalau mereka kita anggap adalah salah memahami. Nah, makanya tadi. Tapi mereka walaupun mereka begitu, mereka mengaku. Saya sudah pernah dialog sama mereka. Dengan Saksi Yehova, mereka bilang bahwa Yesus adalah juga Tuhan. Tapi ya Tuhan yang mereka ada 3 itu. Salah satunya Yesus. Tetap mereka bilang juga Yesus Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mereka percaya juga Saksi Yehova. Donald juga yang Unitarian begitu. Tetap sama dengan Saksi Yehova. Seperti itu Bapak keliru. Jangan menyampaikan klaim dari orang lain di sini yang sebenarnya itu adalah keliru. Seperti yang Bapak katakan tadi,
ya, bahwa Yesus mengaku dia adalah Tuhan atas hari Sabat, itu saja sudah keliru, Bapak. Dari kata di sana kurios itu Tuhan atas hari Sabat, Tuhan, Master, itu bukan I- Tuhan sebenarnya. Dan setiap orang pengikut Torah atau praktisi Torah ya Tuhan atas hari Sabat, karena mereka sendiri akan memiliki keharusan kewajiban pada hari Sabat itu sendiri. Nggak ada masalah dengan itu kok. Mana ada bilang bahwa setiap orang Yahudi itu mengatakan dia ada Tuhan atas hari Sabat? Ada nggak ayatnya? Ya, setiap orang bertanggung jawab atas hari Sabat lah. Orang itu merupakan Dia perayaan bilang dalam dia adalah dalam Tuhan. 7 hari. Dia adalah Tuhan di atas hari Bukan Sabat. Tuhan. Kalau Tuhan harusnya teos di situ. Oke, Masalahnya mau sangat bilang kurios. masalah hari Sabat itu kan hari suci, itu kan hari sakral. Dia mengatakan bahwa dia di atasnya. Itu jangan sembarang. Nggak ada orang Yahudi berani ngomong gitu. Bekerja aja angkat berat ini mereka udah takut, udah dosa. Yesus langsung selama muridnya ada di dengan dia bilang selama si pengantin apa namanya pengantin ya, dia untuk istilahkan pengantin nggak salah, ada dengan dia jangan takut, dia bilang, sebab dia adalah Tuhan atas hari Sabat. Itu hari Sabat bukan hari, siapa orang Yahudi berani ngomong gitu? Sebenarnya Nggak ada. begini Pak, ada kondisi Itu atau sakral loh. ya, ada kondisi atau masa tertentu yang dimana seseorang itu tidak mampu melakukan sesuatu ritual, itu diperbolehkan untuk melanggar. Namanya pikuah nefes. Pikuah nefes itu dikenal sebagai suatu pelanggaran yang apabila itu mengancam diri seseorang itu. Makanya Yesus itu di sana kalau saya tidak salah ya, dia akan memetik buah gandum ya. Karena mungkin saja di sana itu kelaparan. Murid-muridnya memetik buah gandum, lalu dia bilang, loh, dia ceritakan kan waktu Ya, Daud karena dia lagi sendiri kelaparan, tidak bisa memberikan nafkah kepada mereka. Makanya murid-muridnya di sana memetik buah gandum yang entah itu dari ladang siapa. Ya kan? ya itu Lalu sengaja dia aja mengatakan bahwa anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Sebenarnya ini ada korelasinya juga dengan Islam. Kenapa saya bilang begitu? Di satu sisi ya, saya bisa menilai juga tidak semua orang berpandangan seperti ini. Pada saat itulah ada hukum-hukum tertentu yang dihapus oleh Yesus. Gitu. Kalau di kami kan hari Jumat, ya kan, hari Jumat. Pada saat itulah Yesus mulai memudarkan atau menghapus beberapa hukum tertentu. Ya, kalau teman-teman lain berpandangan yang berbeda ya nggak masalah. Seperti halnya hukum hukum rajam gitu kan, dan hukum-hukum yang lainnya. kan Yesus bilang gini ya kepada orang Yahudi bilang gini, engkau bukan saja menghilangkan hari Sabat, namun engkau juga mengatakan engkau setara dengan Allah itu. Tidak ada setara. Makanya Yesus mengatakan dia tidak pernah mengklaim hal itu. Engkau menyamakan dirimu dengan Allah. Enggak, Bukan masalah engkau menghilangkan hari Sabat saja, tapi engkau engkau menyamakan dirimu dengan Allah. Padahal engkau adalah anaknya tukang kayu kan, kalau nggak salah itu Yohanes 5 ayat 18, kalau nggak salah dengan Yohanes 10 ayat 36 atau 33 itu. Ya, coba Bapak baca lagi deh Pak ayatnya itu. Jadi jangan memberikan paragraf yang loncat-loncat gitu. Saya baca buka ya. Mudah-mudahan nggak salah. Yohanes 5. Sebab itu orang-orang Yahudi. Kita baca ya. Kalau nggak salah ini. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri. Dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Itu kan? Lanjut. Nah itu Yesus bilang, itu kan setelah Yesus bilang, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja sebelumnya kan. Ayat 17 ya. Maka mereka marah.
Loh, bapaknya dianggap tuh Allah itu dianggap bapaknya atau Allah itu dianggap dia sendiri itu kan. Maka jadi bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Jadi dia menyamakan itu. Ya Tuhan itu lagi bekerja, dia juga bekerja. Jangan Nggak seperti dilarang itu. dia, itu maksudnya kan. Nggak Orang kayak Yahudi paham, orang Yahudi paham masalah hukum Taurat. Apa yang dia omongin berarti sudah menyimpang, dianggap menyimpang kan. Nah, Bapak salah Menyamakan memahami. diri kepada Allah. Yesus tidak pernah menyamakan diri atau mensejajarkan pribadinya dengan Tuhan, nggak pernah. Makanya dia kan mengatakan bahwa hal itu tidak benar. Dan di Ya. dalam aksi penangkapan yang dilakukan Coba di- kita baca Bentar. Yohanes di dalam Yohanes 5 Taman ayat Getsemani itu. 23. Yohanes 5 ayat 23 kita baca tuh. Saya mau Bacalah. baca itu, ya. Saya baca ya supaya banyak Yesus ngomong dia di dalam Bapakku, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku, itu salah banyak lagi. Kemudian melihat aku, melihat Bapa. Kemudian ini yang Yohanes 5 ayat 23 ya. Kita baca nih Yohanes 23 sambungan dari tadi ya. Supaya semua orang, ini ada 21 dulu, 22 ya. Ada ya 21 deh. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya. Demikian juga anak. Nah, demikian juga dia kan. Anak dia selalu memakai istilah anak atau anak manusia atau anak Allah gitu kan. Menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Jadi kalau dia mau kehendaki ya dia akan lakukan tuh. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Jadi menceritakan bahwa si Bapa itu, si Allah itu menyerahkan seluruhnya kepada si Firman, Sang Firman, si anak ini kan. Bapak coba baca ayat yang lain deh. Aku datang Kemudian, ke dunia ini dengar bukan dulu. untuk menghakimi. Coba baca lagi, lanjut ya yang saya bilang tadi. Bapak, Dengar ya dulu. sebentar, terlalu panjang Bapak ngomong. Nah ini Bapak, maksudnya tadi saya mau straight ke 23. Saya baca dulu. Gampang itu, bentar. Tadi udah 3 ayat itu malah. Satu ayat lagi nih. Supaya Ya. semua orang menghormati anak sama seperti menghormati Bapa. Supaya orang itu menghormati anak sama seperti. Siapa ada berani siapa? Nabi-nabi mau mengatakan seperti itu, kamu hormati saya seperti Allah. Nggak ada. Dia bilang supaya orang itu menghormati anak seperti Bapa. Itu Ya, kan menghormati udah para menyamakan. nabi memang dilakukan oleh semua Ada umat, nggak Pak? nabi yang bilang bahwa kamu hormati saya seperti menghormati Bapa Allah? Ada nggak? Nggak Buat ada yang apa halnya berani. seperti itu dituntut gini, Pak? Yang pertama tadi kan Bapak bilang bahwa aku di dalam Bapak dan Bapak di dalam aku. Yang seperti itu kan udah banyak teman-teman di sini ngomong. Bahwa Iya. dia juga mengatakan jadikanlah aku beserta murid-muridku satu di dalam kita. Ya toh? Jadi di sana itu bukan berbicara mengenai personae, bukan berbicara mengenai hakikat, tetapi lebih kepada mission. Gitu. Missionnya apa? Yaitu menyampaikan ajaran dari para nabi itu kepada orang-orang Israel, gitu, dan mengubah perilaku mereka. Kan itu, ya kan? Kemudian itu sama sekali tidak mengatakan atau tidak mengklaim dirinya setara dengan Tuhan itu sendiri. Enggak. Makanya Yesus itu kan tadi seperti Bapak bilang loh, 20 menit yang lalu, dia menolak, bahkan dia mengatakan saya tidak setara dengan Tuhan. Bapak sendiri yang ngomong di awal. Sekarang Bapak mengatakan bahwa dia setara dengan Tuhan. Berarti Bapak yang mana saya bilang menjilat Yesus ludah sendiri ini. Saya dengar dulu. Iya. Yang tidak setara itu maksudnya gimana? Yang kapan saya bilang? Bapak ngomong di 20 menit yang lalu. Ini kan di-record nih sama teman-teman. Iya. Ya kan? Yang kedua mengenai apa tadi itu? Aku dan Bapak adalah satu. Tadi saya bilang tidak setara apa? Maksudnya Yesus menolak dirinya setara dengan Tuhan, itu Bapak bilang tadi. Loh, di mana? Ya, kan berarti Bapak udah kerasukan ini, Pak. Bukan, saya bilang bukan setara. Situ yang bantah kan, maksud saya orang-orang Yahudi mengatakan bahwa saya tadi salah ngomong bilang setara, tapi di teksnya mengatakan menyamakan diri. Oh ya, bukan setara, maksudnya menyamakan diri. Karena nggak situ ada bilang, yang seperti itu, ya.
Bapa itu lebih tinggi daripada Yesus. Makanya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Demikian tuannya pun tidak lebih rendah daripada hambanya. Kan itu yang ada di dalam Yohanes. Iya, dia kan ngomong kepada orang-orang, bukan tentang dirinya. Dan Dia Yesus ngomong kepada orang-orang Ini. bahwa kalau tentang dirinya dia nggak ngomong gitu. Wait. Dia ngomong Ya. itu untuk orang-orang. Yesus Bahwa- mengatakan bahwa aku datang ke dunia ini bukan untuk menghakimi. Hmm, Iya toh? hmm, Dia datang bukan untuk menghakimi, betul. Dia Ah. datang untuk menyelamatkan, menebus. untuk menyelamatkan umatnya atas dosa-dosa yang mereka lakukan. Bagaimana cara menyelamatkan umat itu? Apakah melalui penebusan? Ataukah melalui penyampaian ajaran-ajaran yang benar? Kan ini harus kita kaji lagi. Kalau dengan cara penebusan, apakah itu ada di dalam nubuatan Sefer Torah? Atau Nevi'im dan Ketuvim? Kalau tidak ada bunyinya demikian, berarti invalid. Nggak sah. Kalau di Ah. Ketuvim kan ada di Yesaya, di Udah banyak Mazmur. kali itu dibantah itu, Pak. Yesaya mau dikaitin dengan Immanuel kayak, mau dikaitin dengan hamba yang menderita kayak, itu nggak ada korelasinya dengan Yesus. Siapa bilang? Orang sudah jutaan kali melakukan perdebatan tentang itu, ya, dan banyak orang yang convert menjadi Islam negara itu. Sekarang Bapak mau mengulang lagi hal yang sama. Iya, saya bukan mengulang, memang begitu yang dituliskan di Yesaya, di Mazmur ya, di Torah ya, dituliskan tentang itu, di Daniel tentang Yesus adalah Yahweh adalah penebus atau juru selamat ya, juru selamat dan penebus. Yahweh adalah juru selamat dan penebus, itu kan? Coba Itu Bapak ada buka di- Yohanes 14 itu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dia waktu itu berkata sebagai apa tuh? My Father greater than me. Kemudian waktu Maria Magdalena berjumpa dengan Yesus, ya, setelah dia itu dikatakan disalib, ya toh, jangan sentuh aku katanya. Pergi sana, jangan sentuh aku. Sebab aku belum pergi kepada Tuhanku. Tuhanku dan Tuhanmu. Yesus berkata sebagai apa dulu waktu di situ? Sebagai manusia atau sebagai ilahi? Aduh, jangan Nah, ngomong ini sebagai-sebagai, Pak. kita harus lihat dua Karena konteks. Yesus datang ke dunia Yesus ini itu- sebagai Yesus manusia. Yesus itu dua Dua sifat ya. nature. Punya dua sifat ya. Dua Atau sifat apa? Dua nature nih. Dua sifat Ya itu dua beda nature loh. ya, dua nature ya, dua Ah. sifat nature juga kan. Ya. Dua nature ya. Yesus Ah. dua nature, kita bisa lihat di Yohanes 3 ya, dia bilang dia anak manusia, dia anak Allah. Ya, itu kita bisa lihat di situ. Kalau dia sebagai anak Allah, dia adalah ilahi, anak tunggal Allah loh dia bilang. Dia adalah anak Allah, anak manusia dan anak tunggal Allah, dia bilang gitu kan. Anak tunggal Allah itu coba Bapak periksa di Kodeks Vatikanus itu. Ada nggak di sana bunyi tunggal itu? Makanya harus belajar lagi tuh. Ada nggak di sana bunyi tunggal, kata tunggal itu? Jangan lihat di satu kodek ya. Ya early manuscript lah. Early manuscript itu kan banyak. Iya, Ada- manuskrip kan banyak. Ada dua. 5.800. 5.800. Ya, bukan begitu. manuskrip. Early manuscript itu Sinaiticus, Vaticanus, dan salah satu lagi itu apa ya? Ya dua itu kalau nggak salah. Bizantin dan yang lainnya itu kalau nggak salah abad pertengahan. Gitu. Makanya Yesus itu mengatakan, dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini karena hanya satu Bapamu, yaitu dialah yang di surga. Ya kan? Itu Satu. 1 Yohanes 5 ayat. Makanya 1 di beberapa Yohanes 5 ayat lain, saya lupa tuh. Di beberapa Ayat ayat 7. lain itu, aku bersyukur kepada Oh. Engkau, Tuhan langit dan Tuhan bumi. Iya toh? Iya. Aku bersyukur kepada Engkau, Tuhan langit dan Tuhan bumi. Berarti dia bukan Tuhan karena dia
adalah orang yang bersyukur. Iya. Nah, kita Nah, iya kan harusnya kata Bapak. dia lagi Bagus, berbicara sebagai alhamdulillah. apa? Dia berdoa sebagai apa? Dia lagi sebagai apa? Dia kan lagi bicara sebagai manusia. Oh, nggak bisa begitu, Pak. Nah, Karena kalau dia kalau gini. Saya kasih konsekuensi yang logis kepada Bapak. Dia memiliki roh dari Tuhan itu sendiri. Benar atau tidak? itu Lukas 4 ayat 18 ya. Tunggu Tuhan ada dulu. padaku. Roh yang ada di dalam diri Yesus itu adalah roh dari Tuhan itu atau tidak? Ya dia bilang sini Lukas 4 ayat 18 dan lain-lain. Apanya? Roh Allah ada dalam di Lukas 4 ayat 18 ya. Enggak, iya. Rohnya Dan- dari Tuhan itu ada di dalam diri Yesus atau tidak? Iya, dia bilang sendiri ada kan. Ada kan? Yohanes 16 kan. Oke, kalau rohnya berbicara lalu bersyukur kepada roh yang di atas itu, apakah roh ini sama ataukah berbeda? Dia berbicara sebagai manusia. Iya, saya Kepada tahu dia roh. manusia, punya daging, punya Ah. usus, punya alis mata. Saya tahu. Tetapi roh yang ada di dalam dirinya itu roh siapa? Ya roh Allah sendiri. Oke, bagus. Kalau roh Allah itu sendiri, apakah dia akan meminta, memohon, berdoa, bersyukur kepada roh yang di atas sana? Nah, yang ngomong kan dia sebagai manusia. Iya, yang ngomong nih bibirnya nih. Pap, ya kan? Tetapi rohnya itu sadar kan? Rohnya ini kan yang memberikan stimulus kepada dirinya atau badannya ini untuk berdoa, untuk memohon, ya kan? Apakah roh yang memberikan stimulus ini sama dengan derajatnya dengan roh yang ada di atas sana? Ataukah berbeda? Roh yang di atas sana sama yang ada di dalam diri Yesus yang dibilang omnipresent ya. Nah, Oke. dia menjadi manusia bicara kepada mendengarkan kepada murid-muridnya bahwa aku bersyukur ya. Jadi mengajarkan kepada muridnya bersyukur kepada Allah. Nah, itu dia Oke. sebagai manusia Nggak ada berbicara. begitu. Salah Bapak. Dia itu bukan dalam tengah sesi pengajaran atau diskusi. Dia itu bersyukur secara personal atau pribadi kepada Tuhannya. Yaitu Yohanes 5 kan, aku bersyukur. Ya. Kan apa segala apa Itu Entahlah, Yohanes saya 5 itu lupa ayatnya berapa. Yohanes tapi saya 5 hafal itu aja. Yohanes 5 yang pertama itu kalau nggak salah itu ayat 1 itu. Aku bersyukur kepada itu. Iya. Dia bilang begitu. Itu dia Masa? sebagai manusia memperdengarkan kepada murid itu di depannya dia, setiap dia ngomong itu ada murid-muridnya di situ mendengar. Oke. Nggak Ada ngomong- murid-muridnya. Dia nggak ngomong dia nggak ngomong Oke. tidak ada murid di situ. Nah, Setiap Yesus ngomong ada muridnya. waktu Yesus akan ditangkap di Taman Getsemani, lalu dia pergi kira-kira seperlampar waktu, ya kan? Nah, dia berdoa di situ. Nggak tahu murid-muridnya justru disuruh tidur aja kalian gitu ya. Nanti baru berdoa pas giliran kalian. Aku mau berdoa dulu ke sana ya. Aman-aman lah di sini. Berdoa dia diam-diam tuh. Nah, bukan dalam konteks pengajaran tuh. Sampai keringatnya keluar, bercucuran darah. Ya, saking takutnya. Apakah dia berdoa kepada dirinya sendiri yang di atas sana, ataukah kepada hakikat yang derajatnya lebih tinggi ketimbang dia? Lalu gimana? Pertanyaannya apa maksudnya? Nah, itu pertanyaannya. Nah, Yesus kan tadi Bapak beralasan bahwa dia dilihat oleh murid-muridnya, dia mau mengajari. It's okay, nggak apa-apa. Tapi pada saat dia mau disalib nih, ketakutan, kemudian datang malaikat untuk menghampiri dia, murid-muridnya nggak ada di situ tuh. Dia berdoa secara personal, seperti halnya Bapak pergi ke kamar mandi, pergi ke dalam kamar, kemudian berdoa sendiri. Nggak dalam konteks pengajaran. Apakah pada saat itu Yesus berdoa kepada dirinya sendiri, ataukah berdoa kepada hakikat yang derajatnya lebih tinggi ketimbang dia? Kenapa bisa ketahuan doanya kan? Bahwa dia sedang berdoa. Lalu Lah dia kan ketakutan. dia ngomong. Nah, Dia kan ngomong. Saya mau jawab. Yeah.
Makanya semua jawab. Saya yakin pasti habis dia berdoa, Nah. yang dia ceritakan itu kepada Matius atau Yohanes bahwa tadi saya berdoa gini loh. Waduh, Ah, astagfirullah. Bukan saya begitu yakin. maksud saya. Saya yakin itu ya tadi kan situ mengatakan siapa yang mau tahu kan? Nah pasti dia secara dia bercerita ya tadi It's not dia my sebagai manusia question. bercerita kepada muridnya. Tadi Ya, saya gini, Pak. waktu ke depan itu saya Aduh. berdoa kepada Bapa Mm-mm. sampai saya berkeringat karena saya ini manusia malaikat ini. Nah, itu dia pasti ceritakan tuh sehingga itu ditulis. Oke. Ya, Sehingga pada itu saat ditulis. Kalau intinya nggak gini, ditulis, Pak. mana Pak, murid itu mau menulis Bapak jangan apa yang dia lari-lari doakan kayak itu. komedi putar. Jangan lari-lari seperti itu. Pada saat dia berdoa secara pribadi, apakah dia berdoa kepada dirinya sendiri ataukah kepada derajatnya yang lebih tinggi timbang dia? Itu aja dijawab. Saya jawab ya. Iya. Dia Cepatlah, mau pagi ini. berdoa sebagai manusia kepada Bapa. Ya, dia berdoa kepada. Yang derajatnya lebih tinggi ketimbang dia. Dia sebagai manusia ya ada yang lebih tinggi dong. Allah dong. Ini kan dia Allah, punya roh Tuhan. Bapa tadi. Kita kan udah Iya. sepakat tadi, Pak. Jangan lari-lari. Iya, dia sedang berdoa kepada Bapa yang ada di dalam dirinya, tapi dia melangkah. Nah, Oh, apakah Allah itu, Jadi Bapa dia itu berdoa. atau Tuhan itu ada di dalam dirinya Allah, lalu keluar dari surga atau copot dari surga atau terpisah dari surga? Itu aja saya mau tanya. Apakah Yesus roh Allah ada di dalam diri Yesus? Apakah si Allah itu atau si Tuhan itu copot atau keluar tergeser dari surga? Dia langsung plek di dalam diri Yesus gitu. Lalu di surga nggak taktanya ditinggal. Berarti dia bukan omnipresent. Nah ini yang Ya, gini saudara aja. Marcel tidak Kak, paham. Karena Bapak mengaitkan dengan omnipresent, ketika Bapak berbicara 3 in 1 and 1 in 3, berarti itu membatasi Tuhan itu sendiri sebenarnya. Iya dong. Kalau Sebalik. omnipresent berarti ada di mana-mana. Jangan membatasi Tuhan pada satu hakikat 3 pribadi. Itu tidak masuk akal. Sementara dia masih membutuhkan pribadinya yang lain untuk bertahan hidup. Seperti halnya Yesus. Makanya dia itu berdoa kepada Tuhan yang derajatnya lebih tinggi ketimbang dia. Bahkan pada saat penyaliban sendiri, ketika rohnya terputus daripada badannya, ya, ketika rohnya terputus daripada badannya, dia kan meminta itu sebelumnya. Eli Eli lama sabachthani, Eloi Eloi lama asfatani. Di sana konteksnya dia adalah meminta tolong. Kenapa? Karena dia adalah manusia biasa. Kalau rohnya adalah roh Bapa itu sendiri, tidak mungkin dia melakukan aksi seperti itu. Jadi Justru dia tahu, sebentar. saya jawab. Justru dia Saya tahu, jawab. justru dia boleh tahu derajatnya lebih kecil, makanya dia meminta kepada Bapaknya. Itu. Kemudian yang kedua, dikatakan di dalam Filipi 2 ayat 7, ya, bahwa bukan roh ini, firman itu telah menjadi manusia, bertransformasi menjadi daging. Dan di sana kita bisa artikan secara secara general bahwa Tuhan Bapa itu bisu. Gitu. Karena firman itu telah menjelma menjadi manusia. Dia tidak memandang kesetaraan dengan Allah, ya. Walaupun bla 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 bla, tetapi dia merubah bentuk menjadi manusia. Sehingga firman itu seharusnya sudah bisu. Itu. Saya bisa jawab. Ya, jawab aja, Pak. Saya mau tidur. Iya. Makasih, Pak. Jadi saudara Marcel sangat disayangkan tidak bisa yang tadi sendiri saudara bilang itu dua nature ya, konteks Yesus sebagai manusia dan konteks Yesus sebagai ilahi itu belum sampai ke sana itu. Jadi semua dipukul rata ya, mau dia lagi ilahi dibilang manusia, dia lagi jadi manusia dibilang ilahi. Nah, jadi itu harus kita konteks itu harus kita bisa pisahkan dulu. Yesus lagi bicara secara konteks manusia,
nature manusianya dan konteksnya sebagai Allah. Itu harus kita itu dulu. Itu kalau mau memahami Alkitab ya itu ada 3 cara. Cuma ada 3 cara itu. Kalau kita memahami Alkitab dengan baik. Jadi hampir semua saudara-saudara Muslim juga begitu. Memahami Yesus tuh ya dia sebagai manusia aja. Nggak memahami dia. Padahal banyak juga dia kata-kata bumi dan langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataanku tidak akan berlalu. Itu salah satu juga dia bilang gitu kan. Dia bilang apa yang Bapak miliki ada segala yang Bapak miliki adalah kepunyaanku. Ada di Yohanes 15 ayat 16 kan. Kemudian ada juga di Yohanes 17. Jadi semua apa saja yang dimiliki oleh Allah itu yang dia miliki. Dia bilang perkataan Yesus sendiri kan. Yohanes 15 ayat 16 kita bisa baca. Kemudian Yohanes 17 ayat berapa itu ya? 10 atau 20 itu. Ya, sama juga dia bilang, apa yang Bapak punya, segala yang Bapak punya adalah punyaku. Gitu kan. Dia berani ngomong gitu, nggak ada yang. Kemudian segala kuasa di langit dan di bumi sudah diberikan kepadaku. Ya, dia bicara sebagai konteks sebagai manusia. Masa Allah mau bicara kepada dirinya sendiri kalau dia memang sebagai Allah ilahi segala kuasa sudah berikan. Nah, itu kan nggak mungkin. Ya, jadi dia berbicara sebagai manusia bahwa segala kuasa di langit dan di bumi atau di surga dan di bumi sudah diberikan kepada aku. Dia berbicara sebagai apa? Konteksnya sebagai manusia. Ya harus kita lihat dia bicara secara yang dui nature itu kan sebagai manusia dan sebagai ilahi. Oke, Pak, kepanjangan Pak. Gini Pak, kalau ngomong tentang kuasa, iblis pun memiliki kuasa sebenarnya. Makanya iblis itu ngasih penawaran ke Yesus, nego-nego dia. Kalau kamu mau jatuhkan dirimu, lihatlah segala kuasa di di dunia ini aku akan berikan kepadamu. Iblis juga punya kuasa. Jadi jangan ngomong kuasa hanya dalam kerangka Yesus sendiri. Itu. Iblis cuma punya kuasa di bumi. Kemudian, ya kalau kuasa di surga dan di bumi. Ya, bedanya Yesus dengan iblis itu, saudaraku. Iya, Bapak harus mengidentifikasi Matius yang disampaikan di situ itu benar atau tidak. Ya, itu ayat palsu, Pak. Saya udah tahu. Kemudian Yohanes 4 ayat 22. Kalau bentok bilang ayat palsu. Loh, saya bisa buktikan kok. Kalau Kristen sekarang mengatakan, Muslim katanya ada ayat palsu mana? Orang kita semua punya database ayat palsu mengenai kodek-kodek yang sebenarnya ada banyak diklaim itu. Matius 28 itu banyak diklaim ayat palsu. Ya, termasuk Markus juga. Kemudian ini Yesus itu kan secara terang-terangan itu ngomong ke orang-orang Samaria ya. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Jadi di sana ada kata kami menyembah apa yang kami kenal. Ya kan? Frasanya berbunyi demikian. Kami di sana, aku dan kamu, orang-orang Israel itu maksudnya. Nah, ini di sana itu menyembah. Saya bilang lagi tadi kan, lihat konteks lagi. Nah, sebentar. Kemudian kan tadi saya udah singgung juga, hanya ada satu Bapamu, the only one. Dia bukan Tuhan, makanya dia itu tidak menunjukkan tidak mengatakan bahwa dirinya itu adalah Bapa, tidak demikian. Itu ada ayatnya kemarin dibahas saya dengan Valen. Sebelum Valen saya dengan Bro Rizky ya, dengan saya dikeroyok sama Ustadz Ustadz Sugi banyak tuh. Saya bilang baca tuh Yohanes 8 ayat 29, Yohanes 8 ayat 19, Yohanes 8 ayat 24. Siapa Yesus itu? Bisa kita lihat juga di Yohanes 14 ayat 7. Ya, terlalu banyak Bapak ngasih ayat itu satu-satu aja. Gini. Yesus sendiri mengatakan kalau dia itu tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Ya, melainkan apa yang diperintahkan oleh Bapa itu, itulah yang harus disampaikannya. Itu Yohanes 5 itu. No. Yohanes 12. Yohanes 5 ada juga Yohanes